Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis yang telah kami buat, yaitu bisnis emas clothing line. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Tasya Aulia Putrisani, NIM 517, kemudian Deva Novitasari, NIM 518, kemudian saya sendiri Adalia Dwi Pratiwi 522, dan Elsa Tripuspa 524. Next. Nah, alasan dibangunnya bisnis ini yaitu bisnis clothing line semakin marak di Indonesia. Berbagai model pakaian dengan desain dan inovasi baru diproduksi oleh produsen setiap harinya. Kemudian, mengingat lifestyle atau gaya hidup anak muda zaman sekarang yang sudah menjadikan fashion sebagai atribut atau identifikasi dari ekspresi diri mereka. Selain itu, banyak anak muda zaman sekarang yang menginginkan produk fashionnya sesuai dengan keinginan atau kesukaan mereka. Kondisi industri, yaitu dari alasan dibangunnya bisnis ini dapat dilihat kondisi industri bahwa sekarang bisnis clothing line ini semakin dilirik oleh banyak pelaku usaha. Karena usaha clothing line sepertinya pilihan yang cukup menjanjikan. Cara pemasaran pun tidak hanya di toko saja, tapi sudah banyak yang mendisplay di toko online. Bagi yang mau mulai membangun usaha, maka pilihan membangun usaha clothing line adalah pilihan yang terbaik. Next. Aspek hukum, profil usaha, badan hukum usaha yaitu firma, jenis usaha clothing line, nama perusahaan, UMIS, izin usaha yang diperlukan. Yang pertama, akte pendirian firma. Yang kedua, surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian tanda daftar perusahaan. Kemudian surat izin tempat usaha situ atau izin gangguan HO. Kemudian surat izin usaha perdagangan SIUP. Kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian akte resmi yang waktu pelaksanaan bisnis 2019. Next. Analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Nah, bisnis yang akan kami jalankan merupakan perusahaan berbentuk firma yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankannya perusahaan atas nama perusahaan. Di dalam firma penanganan aspek hukumnya minimal meskipun sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan perusahaan perseorangan karena harus adanya kesepakatan antara anggota firma. Selain itu, penguasaan terhadap keuntungan tinggi meskipun dibagi dengan anggota firma yang lain. Firma didirikan melalui akte resmi yang proses selanjutnya sampai di berita negara. Maka dari itu, kami telah mempersiapkan beberapa berkas persyaratan perizinan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Next. Analisis kemampuan memenuhi perizinan. Syarat-syaratnya yang pertama fotokopi pendiri firma, yang kedua fotokopi KTP pengurus yaitu direktur dan komisaris, yang ketiga fotokopi NPWP pengurus, direktur dan komisaris, yang keempat pas foto direktur 3x4 2 lembar berwarna, yang kelima bukti kontrak atau surat perjanjian sewa tempat usaha atau kantor atau melampirkan bukti kepemilikan tempat usaha. Next. Tahap-tahap mendirikan firma, yaitu yang pertama pembuatan akte pendirian firma. Itu agar bisa membuat akte pendirian firma harus memiliki 2 orang atau lebih pendiri. Prosesnya dilakukan di notaris seperti pembuatan akte pada umumnya. Hasil akte pendirian yang dikeluarkan menggunakan bahasa Indonesia. Prosesnya bergantung pada notaris yang mengurusnya. Bisa cepat dan bisa langsung digunakan untuk membuat dokumen lain yang menguatkan pendirian firma. Menyiapkan fotokopi KTP dan data dari anggaran dasar firma nantinya. Yang kedua ada pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Ini diurus di kantor kelurahan yang sesuai dengan kelurahan di mana firma
Anda berdomisili. Namun di beberapa daerah yang tidak memiliki kelurahan, proses pembuatannya dilakukan di kantor desa sebagai ganti kelurahan. Prosesnya diketahui tidak membutuhkan biaya, namun mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama jika pengajuan sedang padat. Yang ketiga ada pengajuan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kewajiban pajak firma akan lebih mudah dijalankan jika sudah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Pembuatannya dilakukan di kantor pajak daerah yang sesuai dengan domisili perusahaan. Yang keempat ada proses permintaan pembuatan surat pengukuhan pengusaha kena pajak SPPKP menjadi bukti dokumen legalitas yang menunjukkan bahwa sebagai pengusaha sudah dikenakan pajak. Proses permintaannya dimulai dengan mendapatkan NPWP terlebih dahulu dan mengajukan ke kantor pelayanan pajak seperti sebelumnya. Yang kelima ada pendaftaran akte pendirian firma di pengadilan negeri. Tahapan berikut ini dikenal dengan proses pendaftaran akte pendirian firma ke pengadilan negeri agar semakin sah dan resmi kedudukan hukum dari badan usaha yang didirikan sebagai firma. Yang keenam ada proses pengurus surat izin tempat usaha atau situ, yaitu surat izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh bupati dari suatu daerah untuk melegalisasi usaha yang dilakukan pada suatu tempat. Mengurus izin tempat usaha ke kantor pelayanan perizinan terpadu atau dinas perindustrian dan perdagangan di domisili perusahaan berada. Jika sudah dikeluarkan situ, maka pelaksanaan usaha dari firma nantinya tidak akan terkendala perizinan lagi. Yang ketujuh ada pengajuan surat izin gangguan HO. Pasalnya mungkin saja akan ada gangguan yang dirasakan oleh penduduk yang berdomisili di sana akibat dari praktik usaha yang dilakukan. Jadi penting untuk mengurus surat izin gangguan atau yang dikenal dengan nama HO. Setelah mendapatkan HO, selanjutnya bisa melaksanakan praktik usaha sudah dengan kejelasan izin dari pihak terkait. Yang kedelapan ada pengajuan pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP ini bisa diurus ke kecamatan atau ke kantor bupati. Bisa juga mengurus SIUP ini ke kantor pelayanan perizinan terpadu atau dinas perindustrian dan perdagangan di domisili. Setelah memiliki SIUP, selanjutnya bisa menjalankan usaha dengan jaminan SIUP sebagai izin untuk melaksanakan perdagangan jasa atau benda dari firma yang didirikan. Yang kesembilan ada proses pembuatan tanda daftar perusahaan TDP. Proses pembuatan di kantor wali kota di mana firma didirikan, prosesnya tidak ada biaya yang dibebankan. Namun memang membutuhkan waktu yang cukup panjang proses pembuatan tanda daftar perusahaan TDP. Next. Ini ada analisis badan usaha. Ini usaha clothing line yang akan dijalankan yaitu berbadan usaha firma, dikarenakan seluruh modal yang digunakan yaitu dana pribadi dari keempat pemilik. Kami membangun usaha atas nama perusahaan bersama, selain itu juga memiliki tujuan yang sama. Kemudian analisis profil pemilik. Kepemilikan usaha ini terdiri dari 4 orang. Hal ini dikarenakan adanya gabungan modal yang berasal dari dana pribadi pemilik. Kami berempat mendirikan usaha ini dikarenakan tertarik dengan usaha clothing line yang kini kian marak dan berkembang di pasaran, serta keinginan konsumen dalam bisnis fashion, khususnya pakaian, saat ini berkembang pesat. Yang selanjutnya, kesimpulan analisis aspek hukum. Dari segi aspek hukum, bisnis clothing line ini tentunya sudah sesuai dengan hukum yang sudah diatur, mampu memenuhi persyaratan perizinan, bentuk badan usahanya sesuai dengan kondisi perekonomian perusahaan, dan pemilik usaha berkompeten dalam bidangnya. Next. Aspek lingkungan. Ini yang pertama ada analisis lingkungan operasional, kemudian analisis lingkungan dekat,
kemudian analisis lingkungan jauh, kemudian yang terakhir kesimpulan analisis aspek lingkungan. Next. Analisis lingkungan operasional. Lingkungan pesaing yaitu sudah ada di Kota Batu, namun belum banyak ditemukan seperti di Kota Malang. Lingkungan pelanggan dekat dengan target sasaran seperti lingkungan pariwisata, penginapan, pusat keramaian, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan kreditur, pembiayaan keseluruhan perusahaan dengan menggunakan dana pribadi. Lingkungan pemasok, pemasok yang akan bekerja sama dengan perusahaan kami yaitu supplier, kaos, hoodie, dan sejenisnya. Lingkungan pegawai, proses seleksi dan rekrutmen diutamakan adalah yang berdomisili di Kota Batu, memiliki ketertarikan terhadap produk yang dijual dan paham akan produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis lingkungan dekat. Di sini ada 5 subbab. Yang pertama, persaingan antar perusahaan. Nah, perusahaan clothing line ini bukanlah usaha yang baru muncul di pasaran. Banyak sekali pesaing yang ada, baik yang baru, memulai, maupun yang sudah lama. Perusahaan kami melakukan peningkatan pelayanan terhadap konsumen dan melakukan keunikan untuk packaging atau kemasannya, serta memunculkan desain-desain baru yang nantinya ditawarkan kepada konsumen yang tidak dimiliki oleh perusahaan clothing line yang lain. Dan harganya pun juga terjangkau dan memberikan potongan harga pada saat-saat tertentu. Yang kedua yaitu barang substitusi. Di sini produk pengganti dapat menjadi ancaman bagi perusahaan kami jika barang substitusi itu memiliki harga yang lebih murah. Jadi perusahaan kami ini menyediakan beberapa pilihan bahan baku utama yaitu yang memiliki harga jual yang berbeda-beda untuk menyeimbangkan kemampuan beli pelanggan. Maka perusahaan menyediakan variasi barang tersebut sehingga pelanggan dapat menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian yang ketiga, kekuatan pembeli. Konsumen emas ini memiliki pilihan yang begitu beragam tentang model, desain, dan bahan, sehingga mereka akan memilih dan tentunya dengan harga yang berbeda-beda. Harga pun juga terjangkau dan harga yang pas sehingga tidak berlaku sistem tawar-menawar. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan adanya diskon nantinya dan promosi melalui media sosial maupun jika pelanggan nantinya membeli dalam jumlah yang banyak mereka bisa mendapatkan diskon seperti itu. Selanjutnya kekuatan pemasok. Bahan baku yang digunakan perusahaan itu tentunya langsung dari pemasok yang sudah terpercaya dan dengan kualitas bahan baku yang bagus serta harga yang terjangkau karena pemasok yang tepat akan memberikan biaya modal yang terjangkau dan juga efisien. Kami juga mempunyai pemasok alternatif jika suatu saat supplier tidak dapat memenuhi kebutuhan barang perusahaan sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada satu supplier saja. Kemudian yang terakhir kelima, hambatan masuk. Hambatan di sini itu terjadi karena pangsa pasar dari bisnis itu semakin kecil, apalagi produk yang ditawarkan sejenis ini hampir dikatakan mirip banyak perusahaan lain yang bisa meniru. Jadi perusahaan kami ini perlu menurunkan omset dan keuntungan dari bisnis untuk nantinya berlomba-lomba memberikan harga terbaik kepada pembeli. Sehingga hambatan ini bisa dioptimalkan dan bisa dikurangi seperti itu. Sehingga kami memberikan kualitas yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya analisis lingkungan jauh. Analisis lingkungan jauh ini mencakup faktor-faktor dari luar operasional perusahaan. Yang pertama itu dari faktor ekonomi. Ekonomi saat ini kan kurang stabil, pastinya mempengaruhi daya beli konsumen. Namun keinginan serta perkembangan fashion itu membuat para konsumen ingin tampil sebagai trendsetter dengan pakaian yang digunakan. Maka permintaan konsumen terhadap pakaian sangat tinggi. Karena itu berbagai variasi harga dan kualitas kami tawarkan tentunya dapat dijangkau semua kalangan, tinggal menyesuaikan dengan kemampuan konsumen saja. Selanjutnya sosial. Di sini lingkungan sosial ini berpengaruh terhadap perusahaan, terutama terhadap
tingkat penjualan produk dan dilihat dari perubahan gaya hidup konsumen ataupun masyarakat. Yang mana mereka ini cenderung semakin memperhatikan penampilan, membuat konsumen tertarik untuk mencari sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan pakaian yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Lalu yang ketiga politik. Di sini politik ini, kondisi politik yang kurang baik juga berdampak negatif pada dunia usaha. Oleh karena itu dalam menjalankan usaha clothing line ini diperlukan arah, pengaturan, dan kebijakan-kebijakan dari pihak-pihak pemerintah yang berguna untuk kepentingan dan kesejahteraan umum. Dan perusahaan ini menyangkut perizinan usaha dan pajak usaha. Karena peraturan-peraturan tersebut itu berguna untuk mendukung operasional perusahaan dan semakin meyakinkan pelanggan. Kemudian yang keempat, teknologi. Teknologi di informasi muncul akibat semakin maraknya globalisasi dalam kehidupan organisasi. Semakin singkatnya siklus hidup barang ini yang ditawarkan serta meningkatkan tuntutan selera konsumen terhadap produk ini yang ditawarkan. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, perusahaan itu harus berusaha mencari terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi. Dan emes perusahaan kami ini memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dengan cara kita memanfaatkan telekomunikasi yang baik, yaitu dengan cara menggunakan telepon. Nah, telepon ini memudahkan kami dalam mendistribusikan pesanan, menerima pesanan ataupun menerima komplain dari pelanggan. Selanjutnya penggunaan teknologi ini itu digunakan itu mengakibatkan kapasitas produksi yang kami hasilkan pastinya akan semakin lebih banyak, sehingga penjualan kami pun meningkat. Nah, untuk peralatannya yang digunakan dalam proses operasional ini, yang digunakan yaitu alat sablon, komputer, dan printer. Selain itu, pasti kami juga menggunakan teknologi internet, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ekologi. Ketika membuat peramalan, faktor yang paling menonjol adalah hubungan timbal balik antara bisnis dan ekologi. Ekologi ini mengacu pada hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian ancaman-ancaman dari ekologi ini itu juga disebabkan oleh kegiatan manusia dalam suatu industri. Untuk menjaga hal ini, kami meminimalisir penggunaan bahan yang terbuat dari plastik, mulai dari packaging. Packaging yang kami gunakan ini adalah terbuat dari kardus, bukan plastik. Sehingga kami juga mengurangi limbah plastik. Dan dari data yang diperoleh melalui riset pada masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, usaha clothing line ini tidak terdapat potensi sumber pencemaran pada lingkungan. Selanjutnya, global. Aspek global ini berkaitan dengan ukuran populasi dan struktur umur di mana perusahaan perubahan populasi ini merupakan hal yang sangat penting karena perusahaan Ames ini memperhatikan populasi di sekitar lingkungan perusahaan termasuk umur di mana menentukan banyak dan sedikitnya akan kebutuhan suatu produk bagi penduduk dan bisa menjadi target pasar bagi perusahaan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan dari analisis lingkungan. Di sini aspek lingkungan dan aspek bisnis ini sangat berkaitan karena aspek lingkungan ini sangat penting untuk keberlangsungan suatu bisnis. Hal ini disebabkan lingkungan ini menjadi peluang dari bisnis. Namun lingkungan ini juga dapat menjadi ancaman, tidak hanya keuntungan saja untuk bisnis, tapi juga ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis ini dapat mempengaruhi lingkungan ekologi baik tempat bisnis yang dijalankan, seperti itu. Jadi lingkungan tempat bisnis ini harus dianalisis dengan cermat. Nah, analisis aspek lingkungan ini dari lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan lingkungan jauh dapat disimpulkan bahwa bisnis ini berpotensi baik untuk dijalankan. Berdasarkan analisis tersebut, peluang bisnis sangat baik untuk proses panjang ke depannya, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Di sini yang
pertama ada analisis potensi pasar. Nah, tingkat persaingan dalam clothing line ini bisa dibilang cukup ketat ya untuk persaingannya, karena sudah banyak pasar-pasar yang menyediakan clothing line ini. Nah, masing-masing pelaku usaha ini pastinya dapat bertahan dan berkembang, maka harus mencari ide. Sehingga maka dari itu peran pemasaran ini itu sangat penting untuk dipikirkan ulang. Usaha ini juga dapat memberdayakan para pekerja yang ada di sekitar pabrik sehingga mencari bahan clothing line ini bisa dijadikan bahan baku dalam jangka pendek maupun panjang seperti itu. Selanjutnya persaingan. Di sini dalam menganalisis persaingan kita menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Di sini yang pertama harga pokok produk yang dijual dapat dijangkau oleh semua kalangan, model fashion terbaru dan lengkap. Lokasi pun mudah dijangkau karena berada di tengah kota. Selanjutnya para pelanggan ini tidak perlu mengeluarkan uang untuk yang banyak untuk membeli produk kami karena harganya pun terjangkau. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu jika barang sudah ada di toko rusak atau cacat, maka menjadi tanggung jawab kami. Sehingga mungkin nanti juga ada rugi ataupun sebagainya seperti itu. Yang kedua, keteledoran atau ketidaksengajaan karyawan dalam melayani konsumen mungkin terjadi karena alasan banyaknya pesanan. Selanjutnya, opportunity atau kesempatan. Yang pertama, masih jarang terdapat toko clothing line seperti ini di Kota Batu dan sekitarnya yang menyediakan fashion yang lengkap dengan model masa kini. Selanjutnya, pangsa pasar yang kami jangkau ini masih cukup luas. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Nah, yang pertama lokasi ini dekat dengan Batu Town Square dan berada di pinggir jalan utama sehingga begitu banyak bagi orang yang belum tahu dan tidak memperhatikan toko fashion ini karena tokonya mungkin ketutup dengan BTS seperti itu. Yang kedua, semakin berkembangnya Kota Batu akan berdampak pada berkembangnya bisnis fashion di kota tersebut sehingga akan banyak pesaing yang nantinya muncul seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, analisis market share atau analisis kelayakan pemasaran. Di sini bentuk pasar yang kami gunakan ada dua, yaitu yang pertama pasar produsen. Pasar ini merupakan pasar persaingan sempurna karena usaha clothing line ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. Yang kedua yaitu pasar konsumen, yang dipilih adalah pasar konsumen dan pasar reseller. Karena produk ini selain dibeli untuk digunakan pribadi juga dapat dibeli untuk dijual ulang. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, analisis strategi pemasaran untuk mencapai target market share. Yang pertama ini SCP marketing. Yang pertama segmentasi, aspek geografinya yaitu menyebar brosur, memasang iklan di koran, serta memasang banner. Yang aspek demografisnya kalangan anak muda dan remaja hingga dewasa. Untuk aspek psikologisnya yaitu untuk kalangan remaja hingga dewasa yang ingin tampil trendy. Seperti itu. Lalu targetingnya kalangan remaja hingga dewasa baik wanita maupun pria di daerah sekitar Kota Batu dengan kisaran umur 15 sampai 25 tahun. Lalu positioningnya memberikan bahan baku yang berkualitas, desain yang unik, keberagaman produk yang dihasilkan, serta dapat mengikuti selera konsumen atau custom. Jadi konsumen bisa custom jika nantinya ingin desain yang mendesain sendiri seperti itu. Lanjut. Strategi bauran pemasaran. Di sini ada 4, yaitu produk, price, place, dan strategi promosi. Untuk produknya, produk yang berkualitas dan desain yang unik sesuai request pelanggan. Untuk price atau harga, di sini untuk kaos sablon digital, ini harganya kisaran 65.000 sampai 90.000. Untuk kaos jersey-nya 70 sampai 140.000, topi 30.000 dan hoodie 120.000 sampai 150.000. Selanjutnya untuk place atau tempatnya ini berada di Kota Batu, di daerah sekitar Batu Town Square di jalan Diponegoro. Ini dari mulut ke mulut, media cetak brosur yang disebarkan nantinya
Lalu media online atau media sosial seperti memasang iklan media sosial di Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, seperti itu. Lanjut. Kesimpulan analisis aspek pasar dan pemasaran. Nah, target pasar dari produk kami ini merupakan kalangan remaja hingga dewasa, baik pria maupun wanita di daerah sekitar Kota Batu untuk saat ini. Kami akan terus meningkatkan kualitas pada bisnis kami agar mampu bersaing dengan bisnis yang sudah memiliki nama di benak masyarakat. Didukung dengan promosi melalui media cetak dan media sosial online, maka diharapkan sasaran yang dituju akan semakin luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada analisis lokasi bisnis. Faktor lokasi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari kegiatan usaha, karena lokasi berhubungan erat dengan masalah lain seperti biaya pemasaran dan biaya transportasi. Jadi, lokasi yang strategis dapat meningkatkan produktivitas, sehingga lokasi perusahaan kami berada di Jalan Diponegoro, Kota Batu, Jawa Timur, karena mudah dijangkau dan dekat dengan bahan baku yang dibutuhkan, sehingga memudahkan proses produksi. Yang selanjutnya yaitu analisis luas produksi. Luas produksi dari bisnis yaitu menyediakan kapasitas untuk pengolahan produksi kaos sablon digital sebesar 80 pieces, kaos jersey 30 pieces, topi 20 pieces, dan hoodie 25 pieces. Dengan kapasitas tersebut, kami rasa pas, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga diharapkan dapat memenuhi permintaan konsumen. Yang selanjutnya yaitu analisis layout pabrik. Letak pabrik dengan gudang dan tempat pemasaran saling berdekatan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap karyawan yang sedang bekerja. Rencananya, pabrik akan dibangun di bagian belakang, sedangkan gudang di bagian depan dekat pemasaran produk clothing line. Yang selanjutnya yaitu analisis kesiapan teknologi. Alat teknologi yang digunakan yaitu mesin printer DTG dan mesin printer large yang canggih dengan kualitas gambar yang sangat baik dengan hasil yang memuaskan. Karyawan yang mengoperasikan memiliki pendidikan tinggi dan wawasan yang luas, jadi teknologi yang ada dapat dioperasikan dengan baik. Next. Kesimpulan analisis aspek teknis teknologi yaitu berdasarkan analisis lokasi bisnis, luas produksi, layout pabrik, dan kesiapan teknologi dapat disimpulkan bahwa tempat produksi clothing line ini terletak di lokasi yang strategis dan penataan ruangnya dibuat agar karyawan dan konsumen merasa nyaman, serta teknologi yang digunakan dapat dioperasikan oleh karyawan yang bekerja. Next. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama analisis penjadwalan proyek. Yang pertama yaitu persiapan awal pada minggu pertama dan kedua bulan Oktober. Yang selanjutnya yaitu perizinan usaha yaitu pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Oktober. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pada minggu pertama dan kedua bulan November. Perekrutan karyawan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan November. Proses produksi yaitu pada bulan pertama, kedua, dan ketiga bulan Desember, kegiatan produksi pada minggu kedua hingga minggu keempat bulan Desember, grand opening-nya pada minggu ketiga bulan Desember, dan penjualan produk pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Desember. Next. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Di sini ada 4 bidang. Yang pertama, bidang direktur berjumlah 1 orang dengan gaji per bulannya 4.500.000. Yang kedua, pada bidang staf berjumlah 4 orang dengan gaji per bulannya 2.700.000.
Yang ketiga yaitu bidang operasional dengan jumlah 2 orang dengan gaji per bulannya 3.500.000 dan bidang pemasaran dengan jumlah 1 orang dengan gaji per bulan 3.500.000. Jadi keseluruhan kami membutuhkan 8 tenaga kerja dengan jumlah total gaji 14.200.000. Selanjutnya yaitu kualifikasi masing-masing tenaga kerja. Yang pertama pada bidang produksi, cermat dan teliti dalam mengontrol jalannya proses produksi. Yang kedua yaitu pemasaran, mampu mengkoordinasi jumlah permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Yang ketiga bidang operasional yaitu pendidikan minimal S1 teknik, berkompeten, berwawasan luas, dan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun. Karyawan yaitu pendidikan minimal SMA atau SMK, wanita usia 18-40 tahun, rajin dan bekerja keras, serta ramah. Selanjutnya yaitu sumber rekrutmen. Jadi sumber rekrutmen ini disesuaikan dengan job spesifik dan tenaga kerja harus sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut. Yang pertama yaitu metode seleksi karyawan. Seleksi karyawan ini melalui 2 tahap. Yang pertama administrasi, yaitu calon karyawan diminta untuk mengumpulkan beberapa berkas seperti fotokopi KTP, ijazah, CV, dan pas foto. Tahap kedua yaitu wawancara. Calon karyawan yang lolos seleksi administrasi akan diminta untuk melakukan tes wawancara. Setelah melalui kedua tahap tersebut, karyawan yang lolos akan melakukan orientasi. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Untuk karyawan bidang operasional akan dilaksanakan masa training selama 1 bulan. Kemudian pada bulan selanjutnya akan dilaksanakan pengembangan kinerja. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja prestasi karyawan. Di sini setiap bulannya akan diberikan bonus ataupun hadiah kepada karyawan yang memiliki kinerja terbaik pada periode tersebut. Prestasi ini dinilai dengan melihat kinerja karyawan sehari-hari. Untuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan yaitu sama besar gaji karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Biasanya alat-alat keselamatan kerja seperti gas pemadam api, hand sanitizer, termometer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan dilakukan apabila karyawan mengundurkan diri, karyawan melakukan pelanggaran, karyawan meninggal dunia, ataupun karyawan melakukan tindak kriminal. Next. Selanjutnya yaitu analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dari jumlah penduduk yang berada di Kota Batu berkisar antara 100.000 jiwa dengan ketersediaan tenaga kerja produktif kurang lebih 17.000 jiwa. Untuk memenuhi syarat yang memenuhi syarat sebesar 5.000 jiwa. Berhubungan dengan analisis kebutuhan kerja hanya membutuhkan karyawan pada 4 bidang tersebut dengan total karyawan sebesar 8, sehingga tenaga kerja yang tidak diterima adalah 4.992 jiwa. Dengan demikian, ketersediaan tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya sangatlah banyak, sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu analisis rencana struktur organisasi. Struktur organisasi di perusahaan kami yaitu pada bagian atas ada direktur, di bawahnya ada manajemen operasional dan manajemen pemasaran, yang di bawahnya dibantu dengan para staf. Sehingga kesimpulan pada aspek manajemen dan SDM ini berdasarkan analisis penjadwalan proyek, analisis kebutuhan tenaga kerja, analisis kemampuan memenuhi kebutuhan kerja, dan analisis struktur organisasi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan kami layak dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia karena sudah terjadwal dengan terencana dengan baik. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama ada analisis kebutuhan investasi.
Jadi dana yang dianggarkan dalam usaha clothing ini sebesar Rp126.520.000 yang dialokasikan. Yang pertama yaitu untuk sewa 15 juta. Pada peralatan yang pertama ada printer DTG 28 juta, printer large 50 juta, mesin cutting 8 juta, hot press 5.500.000, hot gun 1.500.000, komputer 5 juta dengan total 113 juta. Pada perlengkapan atau bahan, yang pertama tinta 1.850.000, serbuk adhesif 400.000, pet film 1.500.000, kertas sublim 380.000, kaos polos dengan harga satuannya 30.000. Kami mengalokasikannya 100 pieces yaitu dengan total 3 juta. Selanjutnya itu kain dry fit dengan harga per kilonya 75.000. Kami mengalokasikannya sebesar 5 kilo yaitu dengan harga 50 kilo yaitu dengan harga 3.750.000. Topi dengan harga satuan 8.000, kami mengalokasikannya 30 pieces dengan harga 240.000. Untuk hoodie harga satuannya 80.000, kami mengalokasikannya 30 pieces dengan total 2.400.000 sehingga total perlengkapannya 13.520.000. Jadi untuk total keseluruhan pada kebutuhan investasi yaitu 126.520.000. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan modal kerja. Di sini ada 3 biaya. Yang pertama ada biaya operasional yang berjumlah 13.520.000. Lalu ada biaya gaji yang berjumlah 14.200.000. Lalu ada biaya listrik, air, dan wifi yang berjumlah 300.000. Maka jumlah dari kebutuhan modal kerja yaitu sebanyak 28.020.000. Next. Selanjutnya yaitu analisis biaya operasional. Nah, di dalam analisis biaya operasional ini terdiri dari perlengkapan atau bahan yang sudah dijelaskan di analisis kebutuhan investasi. Di sini itu perlengkapan atau bahannya ada tinta, serbuk adhesif, pet film, kertas sublim, kaos polos, kaos dry fit, topi, dan hoodie. Jadi total biaya operasional per bulan yaitu 13.520.000. Kemudian 13.520.000 ini dikalikan dengan 12 bulan menjadi 159 juta per tahunnya. Next. Selanjutnya yaitu analisis struktur permodalan. Di sini pemiliknya yaitu berjumlah 4 orang, maka modal dari para pemilik masing-masing yaitu berjumlah 40 juta, sehingga totalnya yaitu 160 juta rupiah. Lalu dana tersebut digunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, biaya gaji, biaya listrik, air, dan wifi. Next. Selanjutnya yaitu analisis rasio kelayakan keuangan. Nah, yang pertama ada laporan arus kas periode Januari 2021. Yang pertama ada cash inflow diperoleh dari kegiatan operasional. Dari pendapatan sejumlah 150 juta. Lalu dari kegiatan pendanaan dari setoran modal pemilik yaitu 160 juta. Maka total kas masuk berjumlah 310 juta. Selanjutnya yaitu ada cash outflow. Diperoleh dari kegiatan operasional. Dari pembelian perlengkapan sejumlah 13.520.000, gaji karyawan 14.200.000, dan beban-beban sejumlah 300.000. Selanjutnya yaitu kegiatan investasi berupa sewa sejumlah 15 juta dan peralatan 98 juta. Maka total kas keluar sejumlah 141.020.000. Sehingga total kas masuk tadi dikurangi dengan total kas keluar yang memperoleh saldo akhir kas sejumlah 168.980.000. Next.
Selanjutnya yaitu laporan laba rugi periode Januari 2021. Yang pertama ada pendapatannya yaitu sejumlah 150 juta, lalu dikurangi dengan beban perlengkapan 13.520.000, beban gaji 14.200.000, dan beban listrik dan lain-lain sejumlah 300.000. Maka diperoleh laba 121.980.000. Next. Selanjutnya yaitu menghitung payback period. Yang pertama yaitu akumulasi penyusutan peralatan, 98 juta dibagi dengan 5, dan memperoleh hasil 19.600.000. Lalu diketahui total investasinya yaitu 126.520.000, EAT-nya 121.980.000, akumulasi penyusutan aktiva tetapnya 19.600.000, dan maksimal payback periodnya 5 tahun. Maka rumus dari payback period yaitu total investasi dibagi dengan akumulasi penyusutan ditambah EAT dikali 1 tahun. Maka 126.520.000 dibagi dengan 19.600.000 ditambah 121.980.000 dikali 1 tahun. Dan memperoleh hasil 0,893. Di sini payback periodnya lebih kecil dari maksimal payback period, maka usaha ini dapat dijalankan. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan analisis aspek keuangan. Berdasarkan perhitungan payback period yang dihasilkan, usaha clothing line ini layak untuk dijalankan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan beberapa aspek yang sudah dianalisis, mulai dari aspek hukum sampai dengan aspek keuangan, dapat disimpulkan bahwa bisnis clothing line ini layak untuk dijalankan. Sedangkan rekomendasinya dalam menjalankan bisnis, pelaku bisnis harus memahami terlebih dahulu ilmu mengenai bisnis itu sendiri. Perusahaan tentunya juga harus percaya dan yakin bahwa bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik, selalu menerima kritik dan saran dari orang lain untuk evaluasi perusahaan, tidak mudah putus asa, serta memiliki kualitas yang unggul. Next. Nah, di sini ada contoh-contoh produk dari clothing line ini. Yang pertama ada kaos sablon digital, kaos jersey, next. Topi dan hoodie. Nah, di sini itu semuanya bisa custom sesuai dengan keinginan pelanggan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.